Halo, halo, selamat siang institusi Indonesia, Sekolah Menengah se-Indonesia, calon tuan rumah Fulbright ETA. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi informasi untuk program Fulbright English Teaching Assistant atau ETA yang saat ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 1 Februari 2024. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda pada sesi informasi yang akan kami selenggarakan selama 90 menit ke depan ini. Selain Anda yang bergabung di Zoom Meeting, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang mungkin menyimak acara ini di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia dan juga US Konjen Medan. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami di Zoom Meeting, boleh sekali. Silakan Anda mengisi tautan pendaftaran Zoom Meeting yang terdapat di Instagram dan Facebook akun Aminef. Nah, dalam kurang lebih 90 menit ke depan ini, Anda akan mendapatkan beberapa materi. Yaitu materi pertama merupakan informasi tentang apa itu program Fulbright English Teaching Assistant. Lalu materi yang kedua adalah tips dan pengalaman dari perwakilan sekolah yang pernah menjadi tuan rumah Fulbright ETA. Dan informasi yang ketiga adalah informasi mengenai langkah-langkah pengisian aplikasi Fulbright ETA sehingga nanti aplikasi dari sekolah Anda dapat dipertimbangkan ke tahapan berikutnya. Oleh karena itu, untuk memperkaya informasinya, kami menghadirkan ada 2 orang narasumber atau pembicara. Yang pertama adalah Miss Cecilia Dewita dari Aminef, yang merupakan anggota tim pengelola program Fulbright English Teaching Assistant ini, dan juga Miss Dewi Susilawati yang merupakan perwakilan dari SMAN 4 Jambi dan juga merupakan alumni penerima beasiswa Fulbright. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah program Fulbright English Teaching Assistant itu? Langsung saja saya ingin mempersilakan pembicara kami yang pertama, yaitu Miss Cecilia Dewita, untuk menyampaikan informasi mengenai program Fulbright ETA. Baik, terima kasih Mita. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya mulai saja ya untuk share screen-nya. Oke, sudah terlihat kan ya? Ya, sudah dengan jelas dan baik. Baik, baik, saya mulai aja ya. Jadi pertama-tama yang saya akan memberikan informasi terkait Aminef dan juga program Fulbright. Jadi program Fulbright ini sebetulnya diinisiasi oleh Senator J. William Fulbright. Jadi Fulbright-nya mengambil nama belakang beliau ya. Dan program ini diresmikan di tahun 1946 dan dalam bentuk undang-undang. Dan visi dari serta misi dari program ini adalah meningkatkan saling pengertian antara negara host dan negara Amerika Serikat melalui kegiatan pertukaran pendidikan dan kebudayaan yang disebut Fulbright itu tadi ya. Lalu pesertanya sejauh ini sudah lebih dari 310 penerima beasiswa dari 150 negara lewat pertukaran program Fulbright. Sementara itu, Aminef ataupun Fulbright di Indonesia itu sendiri, program Fulbright di Indonesia itu sudah dimulai dari sejak tahun 1952 dan karena programnya semakin lama semakin besar, yang awalnya program ini dikelola oleh Kedutaan Besar Amerika, akhirnya di tahun 92 diputuskanlah dibentuk Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation lewat MOU antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Lalu peran dari Aminef sendiri itu adalah untuk mengurus beasiswa dan program Fulbright yang salah satunya adalah Fulbright English Teaching Assistant. Selain program Fulbright, kami juga ada program lain yang kami kelola, tapi dananya tetap berasal dari pemerintah Amerika Serikat. Dan untuk program Fulbright, semuanya itu mayoritas memang berasal dari pemerintah Amerika Serikat ya Bapak dan Ibu, termasuk program Fulbright English Teaching Assistant ini. Landasan hukum dari program Fulbright ETA itu sendiri adalah
Diawali dengan di tahun 2009 kami membuat MOU antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian MOU itu berlaku selama 5 tahun dan diperbaharui di tahun 2014. Dan di tahun 2014 itu dibuat juga implementing arrangement, jadi itu di bawah payung MOU ini dibuat implementing arrangement untuk program Fulbright ETA antara Aminef dan Biro Hubungan Internasional Kemendikbud. Lalu di tahun 2015 diikuti juga dengan pembentukan implementing arrangement antara Aminef dan juga Kemenak. Dan di tahun 2022 MOU antara pemerintah Indonesia dan Amerika diperbaharui dan implementing arrangement untuk program Fulbright ETA juga diperbaharui menjadi bentuk Fulbright Agreement yang mencakup semua program Fulbright yang ada di Indonesia. Di tahun 2023 kami dalam proses untuk perpanjangan kerjasama Fulbright dengan Kemenak. Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai profil program Fulbright ETA itu sendiri. Namun sebelum saya melanjutkan presentasi ini, rekan saya Mita akan menunjukkan video program Fulbright ETA ya. Silakan Mita. Oke, sebentar. Untuk langkahnya, saya akan mulai lagi. For 2 decades, the U.S. Department of State has placed Fulbright English Teaching Assistants, or ETAs, in classrooms across the globe. In Indonesia, about 20 to 35 ETAs per year help English teachers in public, private, vocational, and religious high schools throughout the archipelago. Dengan program IT ini, para peserta didik menjadi terbiasa menerapkan bahasa Inggris. Para guru yang mengajarkan bahasa Inggris dapat bekerja sama dengan ITE untuk menciptakan metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Indonesia is a diverse and multi-ethnic society. The 4th largest country in the world, it comprises 17,000 islands and is home to more than 300 ethnic groups speaking over 700 different local languages, in addition to the national language, Indonesian. It has a rapidly growing economy, the largest in Southeast Asia. ETAs will enjoy the extraordinary natural beauty of the country in addition to experiencing firsthand its stunning cultural riches. ETAs have the extraordinary opportunity of learning firsthand what life in Indonesia is really like. One of the things that's very important is what we learn about each other and the individual transformations that people go through as they experience the other country. Beyond the major cities, Indonesian students and teachers have limited experience interacting with Americans. Getting to know an American in the classroom and in their communities gives them an opportunity to get to know America firsthand. Likewise, Americans know very little about Indonesia, and ETAs bring back and spread knowledge of Indonesia when they return to the U.S. Thus, the program is a platform for people-to-people diplomacy, and ETAs serve as cultural ambassadors. Challenges, huh? Definitely the language. Just having graduated college and living on my own, but doing that in a new country as well. Took a couple classes about education, but have never really taught. I'm expecting Indonesia to be hot. Where there's a lot more rules of politeness, rules of cultural differences that I'm gonna have to adjust myself to. For example, I'm left-handed, so I try not to use my left hand. And then, one person in team one. There we go. Okay, ready? Through lesson planning and cross-cultural communication and trying to break down those barriers of how we have our individual teaching styles has really developed our relationship, and I'm really excited to continue those relationships when I go back to the United States. I actually learned a lot about myself and what's important to me and how I view the world. Being part of a community
both within the classroom and outside of the classroom, and forming special relationships. It has helped me so much connect with my community and with my students. Sharing those small but very important cultural moments has been very enlightening for me. The way you teach probably different from the way we do here. That is very enriched my knowledge as a teacher. Living in Labuan Bajo has been a great experience for me. I want to live in Indonesia for 1 more year. How did you feel? Since its inception in Indonesia, ETAs have touched the lives of 100,000 students in Indonesia. Menurut saya, pengalaman yang paling menarik saat belajar dengan ITE adalah mempelajari tata keramanya, sopan santun, dan memahami kulturnya. Mengajarkan saya untuk berbicara dengan jujur. I want to speak more confidently with everyone same like them. Membangun kerjasama. Ilmu itu tadi dapat aku gunakan di kehidupan nyata saat kita berorganisasi. Saya bisa berbahasa Inggris dengan lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. I have to overcome my weaknesses to become the best. Baik, terima kasih Nita. Selanjutnya kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Maaf. Program Fulbright ETA di dunia itu ada di sekitar 53 negara di dunia, antara lain adalah di Korea, Thailand, Vietnam, Laos, Jerman, dan juga di wilayah Amerika Selatan. Dan program Fulbright ETA di Indonesia sendiri baru dimulai di tahun 2004, dan dia adalah program pertukaran pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan rasa saling pengertian, itikat dan hubungan baik antara orang Indonesia dan Amerika Serikat, juga meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris murid-murid di mana mereka ditugaskan, serta mengasah kemampuan para ETA untuk belajar bahasa yang dipakai di negara di mana ia bertugas dan menambah wawasannya akan negara tersebut. Dan kalau untuk apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, karena kita ini program kerjasama government to government ya Bapak dan Ibu, jadi pemerintah Indonesia berharap lewat program ini terjadi knowledge sharing atau saling berbagi ilmu serta transfer of knowledge ya. Jadi ada transfer ilmu pengetahuan begitu. Lalu siapa sih ETA itu? Mereka adalah warga negara Amerika Serikat, lulusan S1 atau S2 dari beragam latar belakang pendidikan ya. Jadi bukan melulu bahasa Inggris atau S1 atau S2 pendidikan begitu. Dan negara asal mereka adalah yang pasti Amerika Serikat, karena program ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan mereka bisa berasal karena Amerika Serikat itu cukup luas ya. Mereka bisa berasal dari negara bagian California, bisa juga berasal dari Kansas, Texas, dan lain sebagainya. Lalu apa sih peran Fulbright ETA di sekolah Anda? Yang pasti mereka akan membantu guru bahasa Inggris di dalam kelas dan menghidupkan suasana belajar bahasa Inggris, karena cara mengajar yang dibawa oleh mereka itu model interaktif dan engaging ya Bapak dan Ibu. Lalu juga membantu guru pendamping ekstrakurikuler bahasa Inggris, dan mereka tentunya sebagai model penutur asli. Jadi dia bisa memberikan pengetahuan tentang konteks penggunaan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari. Jadi tidak semata-mata bahasa Inggris itu sebagai grammar yang harus dihafal-hafal begitu ya, tapi bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Lalu kegiatan tahunan dari program Fulbright ETA adalah
Ketika prakedatangan di Indonesia, mereka akan kami berikan orientasi secara virtual. Lalu setelah mereka tiba di Indonesia, mereka akan menjalani orientasi sekitar 2,5 minggu. Ketika mereka sudah bertugas, kami wajibkan bersama sekolahnya melakukan community engagement project, itu minimal 2 project. Lalu mereka juga akan mendapatkan mid-year enrichment conference, di mana isinya adalah program training dan workshop. Lalu juga nanti kami akan mengadakan Words English Competition. Ini adalah sedikit fact sheet mengenai program Fulbright EVA di Indonesia mulai dari 2004 sampai 2023 tahun ini. Program ini sudah berjalan selama 17 tahun, tapi memang sempat terhenti di tahun 2020 sampai 2022 karena pandemi COVID ya. Dan program ini sudah melibatkan sekitar 460 ETA, sudah menjangkau sekitar 400 sekolah, dan sudah juga PTA kami sudah bekerja sama lebih dari 1.000 guru dan lebih dari 165.000 murid yang sudah merasakan manfaatnya, juga sudah ditempatkan di lebih dari sekitar 30 kota atau kabupaten. Nah, skema pendanaan dari program Fulbright ini adalah sifatnya cost sharing. Apa itu yang dimaksud dengan cost sharing? Jadi dalam skema cost sharing ini biaya hidup ada biaya yang ditangani oleh Aminef Fulbright dan ada biaya yang ditangani oleh sekolah. Untuk biaya yang ditangani oleh Aminef Fulbright adalah biaya hidup di Indonesia, biaya makan dan transportasi mereka selama di Indonesia, tiket pesawat mereka dari Amerika, Jakarta, kemudian ke tempat penugasan, juga ketika nanti kami adain acara-acara, itu juga tiket mereka kami tanggung, lalu juga asuransi mereka ya, asuransi kesehatan. Dan untuk sekolah, yang ditanggung oleh sekolah adalah biaya akomodasi dan juga perabotan standar yang ada di tempat tinggal mereka. Baik, untuk sekolah sasaran, secara garis besar dari tahun 2004 sampai dengan 2023 bisa dibilang kami itu sekolahnya cukup terbuka ya Bapak dan Ibu. Jadi penempatan ETA dari 2004 ke 2023 tuh sudah mencakup dari daerah Aceh sampai dengan Pulau Papua. Lalu kalau cuma makin ke sini memang karena jumlah ETA juga tidak berbeda-beda begitu ya. Jadi tidak semua di 1 tahun itu semua wilayah bisa tercakup. Untuk kriteria wajib sekolah yang untuk tahun 2024 dan 2025, tahun ajaran 2024-2025, sasarannya di SMA dan SMK, Bapak dan Ibu. Lalu mereka itu bersedia dan mampu menyediakan serta menanggung biaya tempat tinggal untuk ETA, dan tempat tinggalnya itu bisa berupa rumah, kos, asrama, atau pavilion, dan yang pasti lokasinya dekat dengan sekolah atau dekat dengan rumah beberapa guru sekolah, berada di wilayah yang aman dan tidak berpotensi terkena bencana alam. Juga ada transportasi publiknya, dan ada fasilitas dasar seperti AC di kamar tidur, WC duduk, tempat tidur, lemari baju, meja kerja, dan kamar mandi yang bershower. Contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu, di kamar tidur ada tempat tidur yang memang masih bersih, AC, 1 unit AC, dan juga nanti ada lemari pakaian, meja, kursi, dan kemudian untuk toiletnya ada WC duduk, dan juga ada shower ya. Dan itu tidak perlu yang terlalu fancy ya Bapak dan Ibu untuk showernya. Di beberapa tempat itu ada yang showernya itu bentuknya adalah keran bak mandi disambungkan dengan kabel shower ini gitu. Lalu peralatan masak seperti kompor dan juga tabung gas, minimal dia punya akses ke tempat masak begitu, atau peralatan masak yang 2 ini. Lalu untuk kriteria wajib, minimal sekolah itu punya 1 guru bahasa Inggris di kelas 10 yang bisa berbahasa Inggris cukup baik dan lancar,
Jadinya nanti guru inilah yang akan menjadi guru counterpart ETA gitu. Lalu jumlah kelas 10-nya antara 10 sampai 12 rombel. Kalau memang sekolah itu tidak punya jumlah kelas 10-nya kurang dari 12 rombel, bisa ditambah dengan kelas 11 agar mencapai 12 rombel. Jadi nanti ETA-nya diperbantukan di kelas 10 dan juga kelas 11. Kalau sudah cukup 12 rombel ya berarti di kelas 10 saja begitu ya. Kalau lalu kemudian jumlah total jam pelajaran bahasa Inggrisnya adalah sekitar 20 jam paling minimal dan maksimalnya adalah 25 jam per minggu. Hitungan per minggunya adalah Senin sampai dengan Jumat. Lalu sekolah itu juga membuat program kerja yang jelas dan terarah untuk ETA agar harapan sekolah mengikuti program Fulbright ETA ini bisa tercapai. Kriteria lainnya nantinya dalam pemilihan sekolah kami juga pastinya melihat tingkat kelulusan murid. Kami berharap sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan ETA adalah sekolah-sekolah yang memang tingkat kelulusannya di atas 80%, lalu tingkat murid melanjutkan studi atau bekerja di tempat-tempat yang memerlukan kefasihan bahasa Inggris di atas 60%. Lalu jumlah guru bahasa Inggris yang akan didampingi ETA di kelas 10 dan atau 11 ada 2 sampai dengan 3 orang. Dan nanti juga kami akan mempertimbangkan masalah keamanan, keselamatan, dan kesehatan tentu saja. Untuk program tahun akademis 2024-2025, periode programnya akan berlangsung dari 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Maret 2025, jadi sekitar 8 bulan ya. Lalu target jumlah ETA-nya adalah 20, 1 ETA, 1 sekolah ya. Lalu untuk proses pendaftaran sekolah hingga ETA tiba di Indonesia kurang lebih adalah seperti berikut ini. Di 1 November kami buka pendaftarannya, di 1 Februari 2024 kami tutup pendaftaran sekolah. Lalu di antara Februari dan Maret, kami bersama pihak Kemdikbud membahas sekolah penerima ETA. Di bulan April, kami berharap sekolah sudah terpilih dan kami bisa mulai proses perizinan. Dan itu memerlukan beberapa dokumen dari sekolah maupun dari ETA terkait. Dan antara Mei sampai Juni, Aminef berkunjung ke sekolah yang terpilih. Dan di bulan Agustus, ETA bisa memulai program gitu. Ada sedikit catatan Bapak dan Ibu bahwa sekolah yang terpilih untuk mendapatkan bantuan Fulbright ETA itu akan mendapatkan pemberitahuan tertulis resmi lewat email dari Aminef Fulbright. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum mendapatkan informasi ini berarti belum ada keputusan begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Jadi pendaftaran dibuka dari 1 November 2023 sampai 1 Februari 2024. Silahkan Bapak dan Ibu mengakses website Aminef di www.aminef.or.id. Lalu buka halaman mengundang orang Amerika, itu di pojok kanan atas kalau saya tidak salah ya. Lalu kemudian klik nanti keluar pilihan mengundang Fulbright English Teaching Assistant gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih itu. Kemudian Bapak dan Ibu baca di situ profilnya sampai scroll ke bawah ada formulir. Bapak dan Ibu bisa unduh formulir aplikasi dari situ. Kemudian dilengkapi. Setelah dilengkapi, kirimkan formulirnya beserta dokumen tambahan yang kami minta ke email etaindonesia@aminef.or.id. Sebagai catatan, tahun ini Kemdikbud juga meminta sekolah-sekolah yang mengirimkan formulir juga mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, seperti itu. Dan pendaftaran ini gratis ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada pungutan biaya. Oke. Batasan waktu penerimaan formulir adalah 1 Februari 2024. Dan kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silakan hubungi kami di sini. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kami tunggu aplikasi dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Miss Cecilia untuk penjelasan mengenai program Fulbright ETA.
Nah, untuk bisa melengkapi penjelasan yang tadi disampaikan, berikut ini akan saya bagikan layar saya memuat laman Aminef untuk referensi bersama. Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Nanti untuk informasi tentang program Fulbright ITE dan juga mengunduh formulir aplikasinya, silakan klik yang di bagian sini, mengundang orang Amerika, lalu mengundang Fulbright English Teaching Assistant, lalu nanti formulir aplikasi seperti yang Cecilia sampaikan bisa ditemukan di bawah halaman ini. Nah, demikian untuk informasi tambahannya. Sebelum kami mempersilakan alumni Fulbright yang juga merupakan guru di SMAN 4 Jambi, yaitu Miss Dewi Susilawati, untuk membagikan pengalaman dan juga cerita manfaat tentang program Fulbright ITE dan kehadirannya di sekolah, saya ingin mengetahui untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di Zoom meeting ini, Anda berasal dari sekolah manakah? Boleh silakan dituliskan di kolom chat di Zoom meeting ini untuk supaya bisa lebih akrab lagi. Oke, kami akan menunggu untuk Anda untuk bisa menyampaikan informasi mengenai sekolah Anda bila berkenan. Oke, dari SMAN 15 Semarang, terima kasih banyak atas nama Pramudia Adi sudah hadir di acara. Ada juga dari SMKN 7 Halmahera Barat, terima kasih atas nama Suarna Yusuf Tandi. SMAN 14 Kota Jambi, SMA Arido Al-Salam Depok, dan ada juga dari SMA N5 Kota Jambi, dan SMA IT Nurul Islam Tengaran Kabupaten Semarang. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah hadir di acara ini. Kami harap acara ini bermanfaat, terutama apabila sekolah Anda memang ingin melamar dan mendapatkan penempatan Fulbright English Teaching Assistant di sekolah. Seperti apakah manfaat yang dirasakan oleh sekolah, oleh guru, oleh murid? Lalu setelah itu bagaimanakah tips-tipsnya supaya formulir aplikasi dari sekolah dapat dipertimbangkan untuk proses berikutnya. Berikut ini kita akan dengarkan bersama informasi dan juga pengalaman dari Miss Dewi Susilawati yang saat ini merupakan guru yang mendampingi salah satu Fulbright English Teaching Assistant yang ditempatkan di sekolahnya di SMAN 4 Jambi. Nah, sebagai informasi, Miss Dewi Susilawati juga merupakan seorang penerima beasiswa Fulbright, di mana ia telah menjalani studi S2 di Oklahoma State University di bidang studi Teaching, Learning, and Leadership pada tahun 2020. Beliau juga mendapatkan beasiswa Fulbright English Teaching Assistant, maksud saya Fulbright DAI, untuk pertukaran guru Indonesia, untuk kemudian ditempatkan di Kent State University pada tahun 2015 untuk memperdalam kemampuan sebagai guru bahasa Inggris selama 1 semester. Langsung saja kami ingin persilakan kepada Miss Dewi untuk menyampaikan cerita pengalaman dan juga paparannya. Baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat siang Bapak dan Ibu guru ataupun kepala sekolah mungkin yang hadir di sini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana keadaan di sekolah ketika kami mendapatkan guru ITE. Dan saya juga akan berbagi tips bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memenangkan program ini. Nah, manfaat yang kami rasakan dari sekolah tempat saya mengajar itu ada dua Bapak Ibu. Mulai dari segi akademik dan dari non-akademik. Kalau dari segi akademik, siswa atau peserta didik di sekolah kami awalnya sebelum ada ITE, agak malu-malu untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi kurang pede gitu. Jadi motivasi mereka sudah ada, tapi mereka tidak pede untuk berbicara bahasa Inggris karena mungkin masih ada pemikiran mereka bahwasanya, aduh, nggak juga bakalan ngomong sama bule gitu. Jadi segitu-segitu aja gitu. Nah, ketika adanya ITE itu yang kami lihat perubahannya itu sangat drastis gitu. Siswa itu jadi lebih antusias di dalam kelas untuk belajar. Walaupun awalnya hanya yes gitu, ketemu sama misternya belajar di kelas. Yes, no. Nanti ketika misternya bertanya, aduh, apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, tapi mereka tidak malu lagi untuk memulai gitu. Jadi mereka mulai tergerak hatinya untuk lebih mau mempraktekkan bahasa Inggris. Nah, akibatnya kadang-kadang di setiap hari justru yang ditanyain, Mister mana Miss, Mister mana Bu gitu. Jadi dia adalah bintangnya di sekolah gitu. Jadi yang dicari adalah Mister. Kebetulan kita dapat SAR OS. Jadi
Mereka ingin lebih berbahasa Inggris dengan beliau gitu. Nah, motivasi menjadi meningkat, kemudian keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa di dalam kelas pun yang saya perhatikan itu mulai sangat meningkat jauh gitu. Karena dari yang awalnya diam, sekarang udah mulai nunjuk tangan terus. Jadi setiap ada kegiatan mau tampil duluan, kemudian bergerak. Jadi mereka lebih interaktif dan berinteraksi dengan teman-teman ataupun guru, baik guru yang berpartner dengan guru ITA dan juga saya. Anak-anak lebih aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di dalam kelas. Untuk guru sendiri, kalau di sekolah, ketika ITA berada di sekolah, artinya mereka akan guru ITA bertemu dengan tidak hanya guru bahasa Inggris, tetapi guru dari bidang studi lain, gitu, selain dari guru bahasa Inggris. Nah, untuk tahap awal, manfaat yang kami rasakan adalah guru-guru yang awalnya nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya mulai berbahasa Inggris. Karena dari awal hanya menggunakan kode ya, kode-kode aja misalnya udah makan sir, jadi cuma cuma cukup sir kasih kode aja. Nah gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa untuk berbicara, jadi eat gitu, walaupun tidak ada dengan penggunaan grammar yang benar di awal gitu. Nah, melihat kebutuhan ini, makanya diadakanlah pelatihan bahasa Inggris untuk para guru sehingga guru-guru mampu untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Jadi tidak hanya siswa, tapi guru juga belajar bahasa Inggris gitu. Dan ini terjadi di setiap hari gitu. Jadi interaksi antara guru dengan ITA terjadi secara berkesinambungan. Nah, kemudian manfaat dari non akademiknya adalah kita tahu bahwasanya kedatangan orang asing dari negara lain ke sekolah kita memberi suasana yang baru gitu, suasana yang berbeda. Misalnya terutama dari segi budaya, banyak asumsi di awal nyatakan bahwasanya orang Amerika itu nggak makan nasi. Nah, ternyata ketika ada ITA, dia bisa makan klepon gitu, bisa makan nasi, dan ternyata ada ITA yang memang makan nasi gitu. Jadi mengubah asumsi yang berbeda antara negara orang-orang yang ada di lingkungan sekolah terhadap budaya yang ada di Amerika. Kemudian tidak semua native itu, tidak semua orang Amerika berkulit putih, sehingga mereka punya pemahaman bahwasanya oh gini ya Amerika ya, oh tidak selalu white dengan blue eyes gitu. Nah, ketika di sekolah, oh ya kulitnya agak-agak mirip dengan kita, tapi posture dan segala macamnya itu berbeda, terutama dari segi bahasa. Jadi benar-benar terjadi pembelajaran, belajar dan meningkatkan pengetahuan dari para guru-guru yang ada di sekolah gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ITA di sekolah saya ada beberapa kegiatan. Yang pasti sudah disebutkan tadi oleh Mbak Sisil dan Mbak Mita bahwasanya ITA itu membantu dalam English Club. Jadi Bapak Ibu bisa mendampingi ITA akan selain dari mengajar di kelas, ITA akan membantu Bapak Ibu dalam kegiatan English Club, yakni ekskul ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi merancang kegiatan bersama, kemudian kegiatan English Club dibarengi dengan kegiatan yang lain yang mungkin ada ide dari ITA itu sendiri gitu untuk memperbaiki program kerja dari English Club itu sendiri gitu. Kemudian selain dari melatih guru juga bahasa Inggris, aktif dalam kegiatan komunitas yang ada di dalam dan juga di luar sekolah. Seperti ikut mengikuti kegiatan duta baca atau komunitas olahraga yang ada di luar. Jadi ITA bergaulnya tidak hanya dengan lingkungan yang ada di sekolah, tapi juga yang ada di luar gitu. Sehingga secara umum ITA ini sangat memberikan peranan baik tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan juga pemahaman dari masyarakat sekitar gitu tentang budaya antara Indonesia dan juga Amerika. Nah, untuk tips bagaimana mendaftar, bagaimana Bapak Ibu bisa memenangkan program, yang pertama saya sangat menyarankan sekali adalah pastikan Bapak Ibu tahu tujuan sekolah untuk mendapatkan ITA. Jadi misalnya Bapak Ibu pengennya sekolah tujuan dari Bapak Ibu untuk dapat ITA ini untuk apa gitu? Apakah hanya untuk sekedar menaikkan nama reputasi sekolah? Yang pasti bukan itu ya, tapi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Kemudian
dicek kembali jam mengajar guru bahasa Inggris itu cukup nggak untuk di cover oleh ITA. Saya cek dulu kira-kira jam mengajarnya bisa nggak dia kita kasih 20 sampai dengan 25 jam per minggu. Karena ITA ini tujuannya adalah untuk membantu guru-guru yang ada di sekolah saya untuk membantu siswa yang ada di sekolah. Jadi kami kebetulan memiliki jam 25 jam per minggu. Jadi memang benar-benar memanfaatkan tenaga ITA sebagai penutur asli untuk mengajar di dalam kelas bersama dengan co-teacher gitu. Nah, selain itu juga perlu ditentukan, Bapak Ibu juga harus tahu kira-kira siapa sih yang akan jadi co-teacher-nya nanti gitu, yang akan berpartner dengan guru ITA itu sendiri. Jadi dari sekolah, dari awal saya sudah berdiskusi dengan guru bahasa Inggris yang lain dan juga wakil kurikulum dan kepala sekolah. Kira-kira siapa nanti yang akan ditunjuk untuk menjadi co-teacher di sekolah. Lalu pastikan juga Bapak Ibu menemukan udah dari sekarang udah lirik-lirik kira-kira tempat tinggal ITA-nya nanti di mana gitu. Karena ini sangat penting ketika Bapak Ibu melamar program. Jadi nanti kalau misalnya sudah lulus ternyata tempatnya yang kemarin itu Bapak Ibu nggak pasti gitu. Jadi baiknya dari sekarang ditinjau kira-kira tempat tinggal untuk ITA nanti maunya di mana gitu. Lokasinya juga dipikirkan dan juga keamanannya dan biaya karena kalau sekolah tidak memiliki budget mungkin bisa bekerja sama dengan institusi pemerintah seperti mungkin Dinas Pendidikan untuk bantuan dana untuk tempat tinggal gitu. Saya rasa itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan Mbak Mita kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan guru yang ada di sini. Jika ada pertanyaan mungkin kita akan persilakan nanti. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk penjelasannya mengenai manfaat yang dirasakan oleh sekolah dari penempatan Fulbright ITA di sekolah dan juga tips untuk melamar program. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, kami persilakan Anda untuk pergunakan fitur raise hand, supaya kami bisa persilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, baik pertanyaan tentang administratif program Fulbright English Teaching Assistant, ataupun apabila Anda ingin mendapatkan tips secara lebih terperinci dari Dewi yang merupakan guru yang juga pernah menjadi co-teacher ya untuk program Fulbright English Teaching Assistant. Kami akan persilakan sekitar 2 atau 3 orang penanya sebelum nanti kita beranjak kepada sesi berikutnya yaitu tips atau langkah-langkah menulis formulir aplikasi. Oke, untuk penanya pertama kami akan mempersilakan atas nama Bapak Suarles Yusuf Tandi, silakan. Halo. Halo, Pak Suarles. Oh iya, suara saya terdengar jelas ya? Dengan jelas. Oh iya, terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Suarles. Saya guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 7 Halmahera Barat. Sekolah saya itu termasuk kategori daerah terpencil. Kemudian rombelnya hanya ada 3. Jadi kalau melihat jamnya itu sekitar 10 jam per minggu. Apa itu boleh mendaftar? Dan kalau tidak boleh, apakah memungkinkan kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di kota sehingga mungkin nanti ada waktunya bisa ke sekolah kami seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Alex. Untuk pertanyaan ini kami akan persilakan Miss Cecilia Devita untuk menjawabnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suarles. Jadi ya ini sayang sekali kalau rombelnya cuma 3, memang belum masuk di kategori yang wajib itu ya Pak ya. Kenapa kami bikin rombel 10 sampai dengan 12 itu sebetulnya juga berdasarkan pengalaman Pak. Kalau kurang dari itu, kurang dari rombel itu dan kurang dari 20 jam pelajaran yang ada memang ITA-nya jadi sia-sia gitu ya. Mereka nggak punya kegiatan yang jelas gitu. Yang ada nanti memperbesar peluang mereka untuk cepat merasa homesick gitu.
Kalau memang mereka tidak disibukkan dengan aktivitas rutinitas sehari-hari begitu ya, dengan tugas-tugas dari sekolah begitu. Nah, masalah tentang kolaborasi sebetulnya mungkin Pak, tapi gini, kalau katakanlah ada sekolah di kota besar begitu ya, yang memang tertarik mendapatkan ETA dan mereka memang punya 10 sampai dengan 12 kelas 10, kemudian siap untuk membuat program kerja buat ETA dan baik untuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler begitu ya. Yang problemnya adalah ETA itu mungkin juga tidak bisa sering-sering nantinya gitu ya ke tempat Bapak, sekolah Bapak begitu. Jadi tidak akan apa ya, pertemuannya mungkin tidak intensif gitu ya Pak ya. Mungkin hanya Sabtu dan Minggu, tapi itu pun Sabtu dan Minggu sebetulnya hari libur mereka begitu ya. Itu jadi tergantung dari kesediaan si ETA itu juga gitu. Kalau ada beberapa ETA yang masih oke, sanggup beraktivitas di hari Sabtu begitu. Ya kami akan persilahkan saja sepanjang di sekolah dia tidak ada komitmen lain ataupun dia tidak ada rencana lain begitu ya. Nah, dan mungkin itu saja gitu, Sabtu, Minggu, tapi itu pun mungkin tidak bisa setiap minggunya begitu, karena kan ETA pastinya perlu waktu untuk mengenal komunitas sekolahnya yang paling pertama begitu kan ya. Lalu perlu juga waktu untuk mengenal komunitas di luar sekolahnya begitu, karena biar bagaimanapun komunitas sekolah inilah yang menjadi katakanlah apa ya, security net-nya dia gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kan pasti komunitas sekolah duluan nih yang akan diharapkan bisa membantu dia begitu kan ya. Lalu atau komunitas di mana dia tinggal begitu. Jadi ya mungkin manfaatnya tidak akan full ya Pak. Kalau misalnya sekolah lain yang mendapatkan kemudian mengadakan kerjasama, sekolah Bapak mengadakan kerjasama dengan sekolah lain begitu. Jadi sifatnya occasional aja gitu ya Pak ya jadinya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya dari Pak Charles dari Halmahera. Yang berikutnya, kami ingin mempersilakan atas nama Bapak Franciscus Rahas untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Franciscus Rahas dari SMA Negeri 2 Kupang, NTT. Ini aplikasi yang kali kedua yang kami coba dari pihak sekolah untuk ajukan berkaitan dengan tenaga ETA Fulbright di sekolah kami. Saya sangat tertarik dengan program ini karena motivasi anak-anak kami sangat tinggi berkaitan dengan program pemagangan dari pihak luar, khususnya untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan juga pertukaran budaya Amerika Serikat ke NTT Kupang sebagai daerah perbatasan dengan Timor Leste. Perlu kami gambarkan, kami di bagian penyusunan proyek program ini, kami mau ingin menanyakan tentang poin 6, 7, 8 di form aplikasi itu. Karena kami sudah berupaya maksimal berkaitan dengan mengapa sekolah ingin mendapatkan bantuan Fulbright ETA. Yang kedua, tujuan yang ingin sekolah capai melalui program Fulbright ETA. Dan bagaimana cara mengukur tujuan itu tercapai setelah program Fulbright ETA itu selesai. Kami godok dalam tim kurikulum kami dan tim humas berkaitan dengan mencapai target yang diinginkan oleh Fulbright agar sekolah kami terpilih. Tapi tahun lalu kami tidak terpilih, sehingga saya ditugaskan lagi oleh kepala sekolah untuk mengikuti webinar ini. Ingin berbagi mendengar tips dan khusus nomor 6, 7, dan 8 karena ini sangat penting bagi kami. Kira-kira evaluasi dari proposal kami itu lemahnya di bagian mana? Baik. Informasi kami 2015 kami sudah dapat satu Joshua Garrett untuk ETA. Kami terus berkomunikasi, termasuk membangun klub literasi kami berbasis Aminef karena tahun lalu kami juga kebagian satu program CIL, satu siswa kami berangkat
ke Amerika Serikat dari program kurikuler ini. Sehingga minat anak-anak untuk bertukar kebudayaan, literasi, edukasi ke Amerika Serikat itu sangat tinggi sekali. Mohon dibantu, terima kasih banyak, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Franciscus untuk pertanyaannya. Karena pertanyaan ini berkaitan dengan langkah-langkah untuk menulis aplikasi, kami akan simpan dulu pertanyaannya untuk nanti dijawab pada sesi tanya jawab setelah tips penulisan sesi aplikasi. Boleh ya Pak ya? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bapak. Kami akan catat yaitu mengenai esai yang ada dalam formulir aplikasi. Oke. Yang berikutnya, kami ingin mempersilakan atas nama Bapak Heri Rian untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Ibu, ini saya Pak Rian dari SMA Reda Salam Depok. Mungkin sedikit terkait dengan penanya sebelumnya. Sekolah kami ini kan masih terbilang sekolah baru dan baru meluluskan satu angkatan. Nah, secara track record memang belum terlihat gitu lulusan kami kemananya gitu. Karena memang lulusan ataupun angkatan lulusan pertama kami pun juga jumlah siswanya masih teramat sedikit gitu kan. Baru memang di tahun kedua tahun ketiga ini jumlah siswanya sudah cukup lumayan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah untuk program ITA ini itu berapa kuota dari Aminef atau dari Fulbright ini gitu kan untuk ITA di program yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, sebelumnya saya sampaikan bahwa bulan Januari kemarin, bulan Desember kemarin itu kami sudah apply untuk program ini gitu kan. Dan tadi yang ditanyakan sama Pak Francisco pun juga sempat kemarin menjadi pembahasan kami, tapi aplikasi sudah kami kirimkan dan sudah dapat balasan dari panitia terkait dengan lamaran yang kami ajukan itu. Nah, tadi kembali lagi pertanyaan pertama tadi berapa kuota untuk ITA yang akan ikut dalam kegiatan kegiatan ITA yang ada di Indonesia ini, sehingga setiap sekolah punya kesempatan yang sama karena program ini kan program yang luar biasa gitu kan, bisa memotivasi murid-murid, tidak hanya murid-murid termasuk juga guru-guru punya kesempatan yang sama untuk bisa bertukar budaya. Yang paling penting adalah kita bisa langsung berkomunikasi dengan native speaker-nya gitu kan. Dan ini momen yang sangat langka gitu kan. Nah, dengan jumlah siswa yang saat ini kami di kelas 10 itu kan cuma 3 rombel, kemudian kelas 11 itu 3 rombel. Apakah kondisi yang ada di sekolah kami ini memenuhi syarat untuk kami bisa menjadi bagian dari ITA ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Berarti pertanyaannya kurang lebih sama seperti penanya yang pertama ya sebetulnya ya Pak Suarnes. Baik, dan pertanyaan yang lainnya yang berbeda adalah kuota mengenai program Fulbright ITA, berapa orang Fulbright ITA atau berapa sekolah di Indonesia yang akan mendapatkan penempatan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan kepada Miss Cecilia untuk menjawabnya. Ya, terima kasih banyak Pak Heri. Kalau untuk kuota itu seperti tadi di paparan kami untuk tahun 2024-2025 itu kami sasarannya adalah 20 ITA begitu ya Pak ya. Itu berarti 20 sekolah gitu. Yang akan mendapatkan bantuan program itu. Tapi lagi-lagi jumlah ini bisa jadi berubah begitu ya. Cuma nggak mungkin berubahnya naik, sayangnya. Berubahnya bisa jadi turun karena ya mungkin berbagai alasan nantinya ITA kadang-kadang mungkin ya biasanya kan mereka kalau sudah lulus kuliah mereka punya pekerjaan, tergantung nanti pekerjaan tempat mereka bekerja itu memperbolehkan mereka tidak mengambil cuti, atau kalau mereka ada
kegiatan volunteer lain mungkin yang jawabannya sudah lebih mereka terima sudah lebih awal gitu ya daripada Fulbright gitu. Karena kan orang Amerika ini selalu aktif ya. Mereka itu harus dalam 1 tahun itu mereka sudah harus punya rencana gitu, mau ngapain aja begitu. Jadi biasanya siapa yang cepat kabarnya mereka terima itu yang mereka ambil gitu. Jadi bisa jadi kurang juga dari 20, tapi kami harapkan bisa memenuhi target 20 ETA seperti itu Pak. Kalau yang 3 rombel ya berarti cuma 6 rombel ya Pak ya. Ya jawaban kami masih sama Pak dengan yang tadi jawaban yang kami berikan untuk Pak Swarles ya Pak ya. Mungkin beberapa tahun dari sekarang setelah nanti sekolah semakin besar jumlah siswanya begitu ya, mudah-mudahan sekolah juga bisa merasakan manfaat dari program IT ini ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak jawabannya dan juga tanggapannya dari Miss Cecilia. Nah, untuk menutup sesi tanya jawab yang pertama ini, saya memiliki pertanyaan kepada Miss Dewi. Sejauh ini, apakah bisa diceritakan pengalaman atau highlight dari keberadaan ITA yang paling berkesan sejauh ini? Apakah ada yang bisa dibagikan? Silakan, Miss Dewi. Kalau yang paling berkesan pengalamannya bersama dengan ITA untuk para guru adalah jadinya heboh gitu. Hebohnya tuh semua pada mau ngomong gitu, mau ngobrol dengan guru ITA. Jadi suasana di sekolah itu sedikit berubah gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pokoknya setiap hari itu selalu ada pembelajaran. Jadi ada yang bertanya gitu. Kadang-kadang ada sharing food. Sharing food artinya ada yang bawa gitu kan di eat this gitu. Walaupun guru-gurunya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata tapi berusaha gitu. Mau coba ini nggak, makan ini gitu. Jadi ada at break time gitu pada saat jam istirahat itu mulailah ada kehebohan, oh nyobain ini itu gitu. Jadi suasana di sekolah itu jadi lebih hidup gitu ketika ada ITA. Yang Baik, paling terima kasih banyak, Miss Dewi. Ini berarti sekaligus menjadikan gambaran ya bahwa manfaat keberadaan ITA di sekolah itu tidak hanya dirasakan oleh siswa dan guru bahasa Inggris saja, tapi juga guru-guru lainnya. Ya. Baik, terima kasih banyak, Miss Dewi. Berikutnya kita akan memasuki sesi informasi, yaitu langkah-langkah menulis formulir aplikasi dari program Fulbright ITA ini. Bagaimanakah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah sehingga aplikasinya nanti dipertimbangkan untuk menjadi salah satu sekolah yang ditempati oleh Fulbright ITA. Berikut ini langsung kami akan persilakan Miss Cecilia untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Mita. Saya izin share screen ya. Baik, Bapak dan Ibu sudah bisa lihat ya formulirnya itu kurang lebih seperti ini. Lalu mohon perhatikan bahwa di setiap pertanyaan di setiap kolom ini kami bikin tanda asterik, artinya itu wajib diisi ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pasti nama sekolah tolong disebutkan dengan lengkap, begitu juga dengan alamatnya, nomor telepon, dan juga fax sekolah. Kalau sekolah punya alamat email, silahkan juga disebutkan ya alamat email sekolahnya, dan pastikan alamat email itu memang aktif ya, dan sering dicek begitu. Lalu yang kedua adalah kepala sekolah. Kami sangat memerlukan alamat email dan nomor HP kepala sekolah yang benar. Pastikan penulisannya benar ya Bapak dan Ibu. Dan pastikan juga itu aktif. Kalau bisa nomor HP yang diberikan ke kami adalah yang memiliki akses ke WhatsApp juga begitu. Lalu yang ketiga adalah narasubung atau contact person. Ada 2 yang kami bikin di sini. Yang pertama itu sih harapan kami adalah salah satunya adalah counterpart yang akan menjadi guru counterpart yang akan mendampingi ITA. Yang kontak kedua silahkan pilih. Mungkin ada yang memilih wakil kepala sekolah bagian kurikulum kah atau bagian humas. Atau bahkan kontak keduanya dibikin adalah salah satu dari guru bahasa Inggris yang akan bekerja sama dengan ITA atau co-teacher begitu ya. Dan yang keempat, dinas pendidikan di provinsi. Kami juga mengharapkan ada alamat emailnya. Jadi ketika kami punya informasi yang memang
perlu diketahui oleh Dinas Pendidikan, kami bisa segera menghubungi mereka. Dan kami juga berharap sekolah-sekolah yang nantinya terpilih, segala surat menyurat kalau bisa juga disampaikan juga ya ke Dinas Pendidikan Provinsi agar mereka eh, juga tahu begitu ya, mengetahui begitu. Lalu yang kelima adalah profil sekolah. Tolong berikan deskripsi singkat mengenai sekolah Bapak dan Ibu, apakah swasta atau negeri, lalu fokus studinya apa, kalau terutama khususnya adalah SMK ya. Lalu kurikulum yang dijalankan saat ini, apakah kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, ataukah masih gabungan gitu ya, campuran begitu. Lalu jumlah murid di kelas 10 dan kelas 11, begitu juga dengan jumlah kelas. Mohon diperhatikan ini jumlah yang ditulis di sini kalau bisa adalah yang untuk 2024-2025 ya Bapak dan Ibu. Jadi udah ada perencanaan kami harapkan begitu. Jadi tidak lagi istilahnya ya mungkin yang berjalan sekarang bisa dijadikan patokan, tapi kalau memang ada sekitar kira-kira perubahan ya perkiraan yang untuk 2024-2025 itulah yang dituliskan di sini gitu. Lalu tingkat kelulusan murid berapa persen, dan presentasi murid yang melanjutkan studi ke jenjang diploma atau universitas berapa persen, begitu juga murid yang lulus di SMA SMK terus bekerja di sektor terkait dengan bahasa Inggris kira-kira berapa persen. Jadi harus sedikit melakukan sedikit riset kecil-kecilan gitu ya dari data yang dimiliki oleh sekolah gitu untuk mengisi formulir ini. Lalu jumlah guru bahasa Inggrisnya di kelas 10 yang wanita berapa, yang pria berapa. Kelas 11 kalau memang kelas 10-nya kurang begitu, kelas 11-nya juga ini perlu diisi juga. Lalu jumlah guru bahasa Inggris yang punya kemampuan bahasa Inggris baik ada berapa orang begitu ya. Kalau bisa disebutkan di kelas berapa beliau mengajar, silahkan dituliskan. Itu akan sangat membantu kami nantinya. Lalu mengapa sekolah ingin mendapatkan bantuan Fulbright ETA ini tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Franciscus ya, nomor 6, 7, dan 8. Ya, kami perlu tahu kenapa sih sekolah ingin mendapatkan bantuan Fulbright ETA gitu. Jadi kami sih tidak punya resep baku di sini ya. Mungkin nanti Mbak Dewi bisa bisa membantu gitu ya sebagai sekolah yang sudah pernah mendapatkan ETA gitu. Sebetulnya Pak Franciscus SMA 2 juga sudah pernah ya, tapi mungkin formulirnya dulu belum sedetail ini ya Pak ya. Belum itu. Kalau sekarang kami agak lebih detail gitu. Lalu nomor 6 disebutkan saja gitu. Kalau memang alasannya ada lebih dari satu, silahkan disebutkan poin-poinnya, nomor 1 apa, nomor 2 apa begitu. Dan nomor 7, tujuan yang ingin sekolah capai melalui program Fulbright ETA ini. Kalau bisa sebetulnya jawaban nomor 7 ini itu sejalan dengan kenapa sekolah ingin dapat bantuan ETA begitu ya. Jadi istilahnya ada kesinambungan begitu ya di jawabannya. Lalu di nomor 8 indikatornya apa gitu. Jadi tujuannya apa, di breakdown ke indikatornya. Indikator apa yang akan sekolah pakai untuk melihat oh tujuan yang A sudah tercapai, oh tujuan yang B sudah tercapai, seperti itu. Lalu yang ke-9 adalah program kerjanya begitu. Jadi biasanya dari indikator ini kita turunkan ke program kerjanya. Misalnya katakanlah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris murid-murid begitu ya. Indikator yang akan dipakai misalnya kami akan mengadakan English Day di bulan ketiga setelah ETA tiba misalnya. Nanti sekolah sendiri yang mungkin menghitung, melihat gitu ya. Di bulan pertama hanya 10 orang yang berani ngomong bahasa Inggris di English Day. Di bulan kedua sudah ada lebih nih 20 mungkin 25 misalnya. Kalau itu makin naik kan berarti itu sudah menunjukkan bahwa tujuannya tercapai gitu. Nah, program kerjanya itu tadi adalah yaitu tadi English Day itu gitu kan ya.
Indikatornya ya jumlah murid yang berani menggunakan bahasa Inggris ketika English Day itu, misalnya seperti itu. Saya hanya randomly aja ya Pak ya, off top of my head aja gitu, apa yang terpikirkan di pikiran saya gitu. Lalu yang di ke-10 ini adalah tabel rencana kerja. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan membuat atau melampirkan kalender akademis sekolah. Kalau bisa ini perkiraan untuk 2024-2025. Tapi kalau memang belum punya, nggak apa-apa, untuk sementara bikin yang 2023-2024. Lalu buat rencana jadwal mengajar ITA, minimal 20 jam, maksimal 25 jam, dan maksimal ada 12 kelas, dan maksimal guru yang dibantu ada 3 guru bahasa Inggris. Salah satunya adalah counterpart-nya ya, Bapak dan Ibu. Lalu yang pertanyaan ke-11 adalah proyek jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini tadi yang kami sebutkan dengan Community Engagement Project. Nanti ITA sama sekolah itu minimal 2 project ya. Kami harapkan bisa bekerja sama melakukan 2 project selama dalam kurun waktu 8 bulan itu. Gitu. Nanti disebutkan saja proyeknya apa. Proyek ini bisa terkait dengan proyek-proyek yang ada di sekolah. Kalau saya tidak salah, di sekolah itu kan sekarang ada P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin bisa juga salah satunya melibatkan ITA begitu. Lalu ya, itu salah satu contoh saja. Selain melibatkan untuk kepentingan sekolah, bisa juga proyeknya berupa mungkin proyek yang bersama masyarakat begitu ya, yang sekolah lakukan bersama masyarakat. Tapi bisa juga katakan sekolah nggak punya inisiatif, ITA-nya punya inisiatif, dia mungkin ingin membuat kelas bahasa Inggris untuk anak-anak di lingkungan tempat tinggal dia, itu juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Lalu yang ke-12 tentang akomodasi Bapak dan Ibu, ini adalah tempat di mana Bapak dan Ibu menyebutkan alternatif tempat tinggal yang sudah Bapak dan Ibu pertimbangkan begitu ya. Jadi bisa, kalau memang ada lebih dari satu alternatif, silahkan saja dituliskan di sini beserta alamatnya. Dan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, seperti lokasinya apakah di luar sekolah, apakah di dalam lingkungan sekolah, apakah kamarnya ber-AC, apakah ada WC duduk, apakah ada akses air bersihnya lancar, gitu kan. Lalu bangunannya rapi dan bersih, lalu jarak dari sekolah kira-kira berapa lama, lalu di lingkungan yang amankah, berpotensi kena banjir kah, atau kena kebakaran hutan dan asap yang lain-lain ya. Jadi supaya semuanya clear dari awal begitu ya Bapak dan Ibu. Juga untuk ruang kerja, kami sih berharap seperti yang kami tuliskan di sini, meja kerja ITA ada baiknya di ruang guru bersama guru-guru lainnya. Jadi untuk ruang kerja, kalau kami sih berharapnya mereka punya meja kerjanya di ruang guru gitu. Karena kalau dia punya, dari pengalaman kami ya, ITA yang meja kerjanya tidak di ruang guru, umumnya mereka banyak guru yang akhirnya berpikiran ITA itu sombong gitu. Padahal ya dia sebagai orang baru mungkin dia nggak berani kemana-mana gitu ya. Kalau nggak ada yang ngajakin gitu kan ya. Tapi interpretasi orang-orang di sekolah mungkin bisa berbeda begitu. Lalu untuk counterpart silakan ditulis namanya, nomor HP, juga email, dan jabatannya disebutkan juga. Dan kemudian untuk counterpart, catatan penting kami adalah counterpart sebaiknya adalah salah satu guru bahasa Inggris kelas 10 yang akan mengajar bersama ITA. Kalau sekolah berencana ITA-nya juga membantu kelas 11, ya tidak apa-apa, dia juga guru kelas 11 misalnya, nggak apa-apa. Tapi yang kami utamakan adalah kelas 10. Lalu untuk co-teacher ini adalah maksimal 3 orang, termasuk guru counterpart, berarti tambah lagi 2 ya, ekstra 2. Jadi counterpart plus 2 guru bahasa Inggris begitu. Nah, disebutkan di sini nama mereka,
nomor HP, email, begitu ya. Lalu nomor 15 adalah kerjasama dengan program sejenis Fulbright ETA. Kalau sudah pernah mendapatkan program ETA sebelumnya, silahkan disebutkan di tahun berapa. Kalau sudah pernah mendapatkan program sejenis Fulbright ETA seperti Peace Corps dan yang lain-lainnya, silahkan juga disebutkan tahunnya. Dan kemudian di sini adalah tanda tangan dari guru yang mengisi formulir ini, disebutkan nama dan jabatan. Dan yang terakhir adalah tanda tangan kepala sekolah, termasuk cap sekolah dan nama jelas kepala sekolah. Juga ingat di sini kami minta tambahan dokumen lain ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah semua ini formulir ini terisi, dokumen ini ada, termasuk tadi ya kalender sekolah, rencana kegiatan. Silahkan Bapak dan Ibu kirimkan ke alamat email yang ada di sini. Sebelum, kalau bisa sebelum 1 Februari 2024. Begitu saja dari saya. Terima kasih Nita. Terima kasih banyak Miss Cecilia untuk penjelasan mengenai langkah-langkah pengisian formulir aplikasi Fulbright ETA. Kami harap langkah-langkah yang sudah disampaikan tersebut juga bisa sekaligus membantu menjawab pertanyaan yang dimiliki oleh Bapak Franciscus Rahas ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk konfirmasinya. Kita masih memiliki waktu untuk sesi tanya-jawab. Kami persilakan Anda untuk menggunakan fitur raise hand seperti ini, supaya kami bisa persilakan menyampaikan pertanyaan langsung ke layar melalui audio atau berikut video. Apabila memang masih belum memungkinkan, silakan Anda juga bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar untuk nanti kami bacakan. Kami persilakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah, sebagai informasi dan sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan peserta acara ini, saya ingin membagikan layar saya yang berisi informasi mengenai program Fulbright English Teaching Assistant dan juga informasi kira-kira di mana saja ya Fulbright ETA ini pernah ditempatkan. Berikut ini adalah informasinya di www.aminef.or.id. Nah, informasi mengenai siapakah penerima beasiswa, siapakah yang pernah mendapatkan penempatan Fulbright ETA di sekolahnya, informasinya dapat diketahui di bagian Alumni Directory di sini. Silakan Anda klik di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Alumni Directory, lalu pilih yang bendera Amerika. Setelah itu, silakan sortir atau filter berdasarkan nama beasiswa ini, yaitu Fulbright English Teaching Assistant. Lalu klik search, Anda akan mendapati ada 433 nama orang Amerika yang pernah datang ke Indonesia dengan program Fulbright ETA, dan mereka ditempatkan di berbagai institusi, di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Anda bisa lihat di sini penempatan mereka ya, di Balikpapan, Magelang, Makassar, Manado, Tomohon, Limbuto, di Gorontalo, Padang, Medan, Makale, dan sebagainya. Silakan Anda jadikan ini sebagai referensi. Kalau Anda ingin mengetahui profil siapa sajakah Fulbright ETA yang saat ini berada di Indonesia, informasinya bisa didapatkan di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang Current Grantees, lalu klik yang American, lalu klik yang Program Fulbright English Teaching Assistant. Di sini Anda bisa mendapati 11 nama penerima beasiswa Fulbright ETA yang saat ini ditempatkan di berbagai sekolah SMA ataupun SMK di Indonesia. Nah, kalau untuk yang ditempatkan di SMA N4 Jambi, ada atas nama Oais Mahmud. Nah, ini adalah Fulbright ETA yang saat ini bekerja sama dengan Ibu Dewi dan juga guru-guru bahasa Inggris di SMA N4 Jambi lainnya. Oh ya, kami juga memiliki sebuah monthly highlights atau newsletter. Apabila Anda ingin mengetahui program atau kegiatan, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Fulbright English Teaching Assistant ini di sekolah-sekolah mereka, mungkin sekaligus juga bisa dijadikan ide atau inspirasi ya.
di dalam kelas untuk pengajaran bahasa Inggris misalnya, silakan Anda kunjungi Fulbright ITA Monthly Highlight Newsletter di sini. Anda bisa mendapati bahwa newsletter ini diterbitkan sekali setiap bulan, sehingga Anda bisa langsung mengunjungi edisi yang diinginkan. Misalkan Anda ingin mengunjungi yang edisi September 2023, silakan diklik saja, lalu nanti Anda akan mendapati berbagai artikel yang telah ditulis oleh ITA yang juga berisi cerita pengalaman mereka di daerah atau sekolah di mana masing-masing mereka ditempatkan. Nah, silakan Anda eksplor halaman ini untuk mendapatkan inspirasi dan juga cerita manfaat dari program Fulbright IT. Baik, saya akan melihat apakah ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, saya melihat ada Bapak Franciscus Rahes yang telah raise hand. Kami akan persilakan, silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Saya, Bu. Ya, silakan. Oh ya, baik. Mungkin bisa sharing karena ini kan berbagi tips mungkin ke Ibu Dewi berkaitan karena saya masih penasaran di gagalnya proposal kami tahun lalu, Bu. Karena ini kan belajar dari pengalaman. Kan tujuan mengapa sekolah ingin mendapatkan ITA? Terus kami menjawab contoh ingin membantu peningkatan kemampuan berbahasa Inggris untuk siswa dan guru dalam menciptakan metode strategi inovasi dalam pembelajaran. Ini saya sementara baca formulir kami tahun lalu nih. Nah, berkaitan dengan itu di nomor 8 sih langsung indikator. Mohon bisa berbagi kira-kira kan Fulbright ini kan meminta kita untuk bagaimana sekolah mengukur ketercapaian dengan indikator-indikator yang dibuat oleh sekolah sendiri. Mungkin kita bisa berbagi tips kira-kira sekolahnya Ibu Dewi itu memakai indikator-indikator apa untuk mengukur ketercapaian tujuan di nomor 6 itu. Mohon sharingnya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan Bu Dewi. Ya, kalau di sekolah saya dulu, yang pertama kali saya mengajukan beberapa tujuan gitu sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, yang pertama, saya menuliskan di formulir aplikasi bahwa sekolah ingin meningkatkan wawasan siswa tentang tentang wawasan global gitu. Jadi bisa memiliki pengalaman yang terkait dengan education atau pendidikan secara global. Dan salah satunya adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, saya cantumkan di situ bahwasanya pada saat sebelum melamar aplikasi bahasa Inggris siswa itu masih kurang gitu, masih kurang, artinya masih lemah, terutama dalam keterampilan berbicara, bukan dalam kemampuan mengerjakan soal-soal tes, tapi kemampuan berbicara. Jadi di situ saya naikkan keterampilan berbicara anak-anak yang masih sangat diam dan malu, dan akhirnya saya tuliskan di esainya bahwasanya tujuan mendapatkan ITA adalah supaya mereka mendapatkan pengalaman langsung dengan ITA dan mereka berani untuk berbahasa Inggris gitu Pak. Berani berbahasa Inggris karena sudah menemukan yang namanya bule atau orang tengah penutur asli di sekolah. Jadi mereka tidak malu lagi gitu. Itu yang saya cantumkan kemarin pada saat saya menuliskan di form aplikasi saya gitu. Oke. Baik, Ya, Pak. Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak tanggapannya, Bu Dewi. Apakah sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Franciscus, ataukah ada pertanyaan follow-up atau tambahan? Baik, mungkin saya rasa cukup dulu untuk yang pertanyaan khusus 678. Hanya saya mungkin kembali ke Ibu Sisilia. Kan tadi kan teknisnya. Mungkin dari paparan Ibu Sisilia tadi dari pembahasan penulisan proposal ini, kira-kira di poin-poin mana sih yang menjadi perhatian dari Fulbright berkaitan dengan lolosnya 20 sekolah kemarin itu? Karena ini kan berkaitan dengan program sekolah kami dan kami juga pengen belajar dari sekolahnya Ibu Dewi itu. Apa ada kiat-kiat khusus atau semuanya tergantung dari proposal ini saja? Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Pak Franciscus. Silakan, Bu Cecilia, untuk tanggapannya. Iya, Pak. Yang pasti penyortiran pertama memang dari aplikasi ya, Pak. Jadi itu yang pertama. Kemudian nanti kalau
sudah kami lihat aplikasinya, kami juga akan memakai kriteria lain yang tadi kita sebutkan di PPT tadi ya Pak ya, di presentasi tadi. Jadi kami akan coba lihat juga situasi sekolah itu seperti apa begitu ya. Dan ini kan juga kami berdiskusi pastinya dengan Kementerian Pendidikan ya Pak ya. Di sana mereka juga melibatkan Direktorat SMA dan SMK gitu. Mereka juga ada suara begitu Pak untuk menentukan sekolah mana yang memang tahun ini mendapatkan bantuan Fulbright ETA. Nah, nanti setelah kami ada kesepakatan, oke, yang lolos dari filter pertama adalah sekolah-sekolah ini, barulah kami biasanya ngadain survei lagi, Pak. Survei, tapi tertulis ya, Pak ya. Nah, nanti dari pertanyaan survei itulah kami matchingkan dengan ETA yang nantinya juga apa namanya mengikuti seleksi gitu ya, Pak ya. Yang lolos seleksi gitu. Jadi bukan berarti kalau tidak terpilih ya memang apa namanya proposalnya jelek gitu ya. Tapi bisa jadi juga karena memang tidak ada profil ETA yang matching dengan sekolah tersebut. Bisa jadi seperti itu gitu. Atau sekolah tersebut belum memenuhi kriteria lainnya seperti itu, Pak. Tadi kan ada kriteria keamanan, keselamatan dan juga kesehatan ETA begitu ya. Jadi itu juga kami pertimbangkan sih Pak, gitu Pak. Mungkin satu lagi Mbak Mita. Boleh, silakan. Mohon maaf saya bertanya terus nih. Pertanyaan terakhir ini, apakah kami penerima 2015 ITE masih bisa mendapatkan lagi ITE untuk tahun berikutnya? Terima kasih. Baik, bagaimanakah tanggapannya, Bisa Silia? Silakan. Kalau itu kembali lagi Pak, nanti itu hasil pembicaraan kami dengan Kementerian Pendidikan gitu ya Pak ya. Tapi memang Kementerian Pendidikan khususnya yang saat ini itu mereka sangat ingin program ini tuh bisa juga dirasakan oleh sekolah-sekolah yang memang belum pernah mendapatkan program ETA begitu. Jadi mereka memang kayak untuk tahun kemarin 2023 memprioritaskan yang memang belum pernah mendapatkan program Fulbright ETA. Makanya di 2023 ini tidak ada sekolah lama gitu. Semuanya sekolah baru gitu. Beda dengan tahun-tahun yang sebelum COVID ya. Tahun 2019 ke atas begitu ya. Itu minimal dalam satu batch itu akan ada satu atau dua sekolah baru, sekolah lama maaf, gitu. Kalau tahun ini benar-benar sekolah baru semua gitu. Nah, saya nggak tahu nanti di 2024 kebijakannya seperti apa gitu. Oke, baik. Jadi untuk jawabannya mungkin untuk sekolah yang sudah mendapatkan Fulbright ETA, ada kemungkinan, namun masih kemungkinan tidak diprioritaskan atau belum diprioritaskan dan akan tergantung dengan kebijakan dari pusat, gitu ya. Baik, terima kasih banyak tanggapannya, Bisa Silia. Terima kasih banyak, Pak Franciscus, untuk pertanyaannya. Silakan apabila ada rekan lainnya, kami akan persilakan kepada atas nama Muhammad Arif untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, terima kasih Mbak Anita sebelumnya. Mbak, saya ada dua pertanyaan ini, Mbak. Ya, Saya silakan. dari SMA IT Nurul Islam Tengaran, Kabupaten Semarang. Jadi, apakah sekolah kami, SMA IT Nurul Islam Tengaran, yang berbasis pondok pesantren, itu memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri lainnya? Karena ketika saya lihat itu banyak sekali sekolah-sekolah yang menerima program ETA itu dari sekolah-sekolah negeri, seperti itu. Terus yang kedua adalah, di SMA kami itu secara administratif kita hanya memiliki 4 rombel per angkatan, Mbak. Tapi secara realitanya, onsetnya kita itu ada sekitar 6 kelas secara realitanya karena kita harus membagi antara putra dan putri seperti itu. Nah, semisal kalau secara realitanya kan bisa lebih dari 10 rombel. Apakah nanti ini bisa untuk menerima program ETA atau tidak, ataupun harus sesuai dengan administratif yang cuma 4 rombel per angkatan itu? Karena sebenarnya tahun kemarin setelah kita juga mengajukan program ETA, tetapi saya hanya mengisi ya sesuai dengan administratif yang kita daftarkan, cuma
ada 3 rombel sama 4 rombel seperti itu. Dan semisal kok memang tidak bisa, saya sekalian mau klarifikasi atau konfirmasi. Tadi kan disampaikan bahwa semisal kita mengget sekolah lain itu gimana? Di pondok kita itu ada SMA sama MA. Jadi semisal sekolah kita tidak bisa memenuhi rombelnya, berarti apakah kita bisa mengajak MA yang terletak di sebelah SMA saya untuk menerima program kita? Seperti itu, Mbak. Sama satu lagi, Mbak, maaf. Ini kan juga diperbantukan untuk mengisi ataupun membantu di ekstrakurikuler. Dan biasanya kalau di SMA negeri kan ekstrakurikuler itu dilaksanakan di siang ataupun di sore hari. Semisal sekolah kami keterima dan kita melaksanakan ekstrakurikuler di malam hari, apakah itu memungkinkan atau tidak? Jadi untuk siang sama sore itu tidak ada program karena siswa di sekolah kami itu memiliki acara sendiri di pondok pesantren seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Bapak Muhammad Arif. Kami mencatat ada 3 pertanyaan ya mengenai rombel, terus setelah itu kemungkinan untuk menggandeng sekolah lain. Kami asumsikan berada di bawah yayasan yang sama, betulkah demikian? Betul, dan sekolahnya juga Baik. di sebelahan. Oke, baik. Dan juga kemungkinan untuk mengadakan ekstrakurikuler di malam hari dikarenakan ada jadwal lainnya di siang atau sore hari. Mungkin untuk pertanyaan ini kami akan persilakan kepada Miss Cecilia untuk menjawabnya. Silakan. Masalah peluang kalau di Fulbright karena kami sifatnya terbuka ya Bapak dan Ibu, jadi kami tidak ada masalah dengan peluang apakah itu negeri, apakah swasta begitu ya. Kami memang tidak membeda-bedakan begitu. Sepanjang memang memenuhi kriteria-kriteria yang tadi kami sebutkan di paparan ya. Lalu terkait dengan rombel yang memang kurang, jawabannya masih sama sih Pak ya. Kalau tapi gini Pak, ini kan 6 kelas ini rombel kelas 10 saja atau rombel kelas 10-nya ada 6 kelas rombel kelas 10-nya 6, rombel kelas 11-nya 6 gitu. Saya kurang paham. Ini gimana? 6 itu 10 dan 11 atau bagaimana? Untuk yang secara administratif, untuk yang kelas 11 ini kita ada 4 rombel Bu secara administratif yang kita daftarkan. Tetapi untuk realitanya itu ada sekitar 6. Itu kan kita bagi 6 kelas ini sesuai dengan jurusannya sama gendernya. Jadi untuk sekolah kami itu putra dan putri itu dipisah Bu. Jadi lebih banyak seperti itu. Baik, berarti 6 di kelas 10, 6 rombel untuk kelas 10, 6 Untuk kelas 11 6 kelas. Terus untuk yang kelas 10 juga ada 4. Tapi realitanya 6 kelas gitu. Realitanya itu adalah realitanya adalah ada secara keseluruhan kelas 10 sama kelas 11 ada 10. Tetapi secara administratif kita cuma ada 8 rombel seperti itu yang kita daftarkan. Ya, tapi dalam kesehariannya kelas 10 dan Itu 11 ada 10 totalnya begitu ya. Iya, Oke. Iya. Ya kalau kayak begitu sebetulnya masih nggak masalah sih Pak, sepanjang memang bisa memenuhi kriteria memberikan jam pelajaran 20 sampai 25 jam gitu. Berarti resikonya adalah 1 jam itu satu kelas itu minimal mendapatkan pelajaran bahasa Inggris 2 jam ya. Itu aja 20 itu sebetulnya masih agak kurang ya Pak ya untuk ETA. Karena ya itu tadi problemnya adalah kalau mereka tidak sibuk, itu peluang untuk homesick-nya itu cepat sekali nanti. Mungkin di bulan pertama di sana tuh udah homesick, dan kalau mungkin buat kita apa sih homesick gitu, ternyata enggak, efeknya tuh bisa kemana-mana nanti Pak kalau homesick tuh. Dan sekolah juga nanti yang direpotkan gitu. Jadi itu makanya kami sangat ingin sebisa mungkin yang 25 jam itu terpenuhi seperti itu. Itu di luar ekstrakurikuler ya. Kalau ekstrakurikuler masih ada lagi antara 4 sampai 10 jam per minggu gitu. Jadi kalau untuk masalah rombel itu ya Pak ya, jawaban dari kami sebetulnya tidak masalah kalau memang jumlah total rombelnya 10 untuk kelas 10 dan 11 itu 10 rombel.
Tapi ya sekolah harus komit mau bikin kelas bahasa Inggrisnya antara 2 sampai 3 jam begitu untuk tiap kelas. Lalu untuk ekskul malam hari, malamnya itu seberapa malam ya Pak, kalau boleh tahu? Biasanya kita ngadain ekstrakurikuler di malam hari selama 1 jam. 1 jam ya? Iya. Iya, maksudnya di jam berapa mulainya? Dari jam 8 sampai jam 9. Ah, itu sudah terlalu malam ya Pak ya. Agak agak susah juga ya karena bukan gitu nanti tuh mungkin saat ini sekolah melihatnya tuh oh iya jam pelajaran 20 sampai 25 jam. Tapi jangan salah, untuk mempersiapkan pelajaran di kelas itu harus ada meeting lagi loh antara guru dengan ETA untuk membahas tentang lesson plan. Mungkin nanti Ibu Dewi bisa cerita tuh. Itu lesson plan butuh berapa banyak tuh. Mungkin di bulan-bulan awal ketika isi otak masih agak-agak berbeda-beda ya semuanya gitu. Itu butuh berapa lama gitu per minggunya untuk bikin lesson plan gitu. Nah, itu kan memakan tenaga juga ya Pak ya. Jadi kayaknya itu terlalu malam Pak kalau jam 8 sampai jam 9 begitu. Jadi Ya, kalau benar. kalau emang tertarik mendapatkan program ETA, ya harus komit dalam 1 tahun itu membuat program ekstrakurikuler itu di jam-jam yang masih normal lah, mungkin sekitar jam 3 ke 4 atau 4 ke 5 misalnya seperti itu. Ya benar, Iya, saya iya. tambahin dikit Mbak Cecil. Terkait dengan pembuatan lesson plan tadi. Jadi ketika ETA berada di sekolah, kita kan menetapkan ada beberapa co-teacher. Tadi kan disarankan 2 sampai 3. Jadi ada 3 co-teacher termasuk counterpart. Kebetulan saya counterpart. Nah, kelas yang diajarnya dari ETA kebetulan di sekolah saya itu kan ada 2 jenjang Pak. Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, tergantung dari 3 orang co-teacher ini. Nah, itu di setiap kelas untuk kelas 10 mungkin hanya satu lesson plan gitu atau sekarang model ajar gitu ya lesson plan untuk per minggu. Tapi untuk kelas yang dia masuk 2 kali dalam seminggu itu harus membuat lesson plan-nya 2 kali gitu, 2 kali lesson plan dan itu nggak sebentar, bisa habis waktunya sampai 1,5 jam karena kita atur jadwal untuk pembuatan RPP atau membuat model ajar itu dari dalam 1 minggu dengan 3 guru yang berbeda gitu. Jadi satunya di hari Rabu, satunya di hari Kamis, dan satu laginya di hari Senin. Dan itu setelah pulang sekolah. Karena 24 sampai 25 jam mengajar per minggu di sekolah itu ibaratkan kita ya Pak, itu kan jamnya lumayan penuh. Lumayan ngajarnya lumayan padat, jam ngajarnya lumayan padat dalam satu minggu itu. Jadi kalau untuk malam saya kayaknya agak kurang menyarankan sih kalau misalnya untuk ada kegiatan itu malam. Takutnya nanti tuh iya, guru ETA-nya juga yang agak mengeluh gitu. Tidak mungkin kurang bersedia karena itu sudah termasuk di luar jam kerja banget gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima Iya, kasih terima kasih Bu banyak Dewi. tanggapannya dari Mrs. Tilia dan juga Miss Dewi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Arif ya. Satu penanya terakhir, kami ingin mempersilakan atas nama Bapak Nofri Suryadi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama Bu Dewi. Saya Nupri Suryadi, ya, mantan kepala sekolahnya Bu Dewi di SMA 4 Jambi. Saya pribadi sih sangat suka dengan tertarik dan ini. Maksudnya banyak hal yang menjadi saya pertama terutama para teknik minimal yang malu-malu bahasa Inggris itu secara conversation itu kan sudah mulai walaupun sepatah dua patah ya sih sudah sangat luar biasa sebenarnya. Belum lagi nanti terintegrasi pada baik yang ekstra maupun co-curricular. Sama saya sekarang ini juga sebagai kepala sekolah ya, di sekolah yang hampir ya sama dengan sekolah Bu Dewi sekarang ya, sekolah penggerak kegiatan proyek ini atau belajar di kebinekaan global
Nah, temanya itu. Di situ sebenarnya jadi P5 ini kan merupakan kegiatan salah satu kegiatan co-kurikuler yang ekuivalen dengan jam pelajaran. Nah, sebenarnya apakah bisa dihitung untuk EK tadi jamnya gitu apabila dia terlibat di kegiatan V5 tadi oleh berapa jam misalnya. Nah, kalau guru ya kan guru saja terlibat sebagai koordinator ataupun pas penanggung jawab project itu ekuivalennya bisa 2 jam dan ada yang kalau fasilitatornya ada 1 jam. Nah, kalau seandainya kekurangan kelas ya atau jam. Kemudian itu saya pernah ikut proses dengan Bu Dewi. Mau tahu nih jauh mana presentasi ya hasilan program-program yang ada di SMA 4 Kota Jambi itu terhadap rencana-rencana yang pernah kita susun. Maksudnya begitu. Itu saya juga nanti coba memilih gitu mana yang pas, mana program cocok. Mudah-mudahan bisa implementasi. Nah, itu ya kalau tidak bisa juga, ini kan baru cerita angan-angan untuk melamar. Itu keputusannya nanti mungkin di Aminefnya atau di kemudian kita tidak tahu. Ya, ya juga Oke, usah. Terima kasih. Assalamualaikum. baik. Terima kasih banyak Pak Nofri untuk pertanyaannya. Silakan kepada Miss Dewi untuk memberikan tanggapan. Oke. Terkait pertanyaan Bapak yang tadi ya Pak, maksudnya sejauh mana ketercapaian. Nah, kita balik lagi Pak dari aplikasi yang kita tuliskan bahwasanya kita ingin meningkatkan kemampuan, keberanian dan keterampilan bahasa Inggris siswa. Nah, dengan adanya ITE di kelas berdasarkan hasil pantauan dari saya dan juga co-teacher, 3 orang co-teacher termasuk saya yang ngajar di kelas, bisa eh, eh, kami bisa mengidentifikasi bahwa untuk yang tujuan yang itu tercapai gitu. Nah, yang agak kurang untuk saat ini yang agak kurang adalah dari kegiatan yang berbau budaya. Budaya-budaya itu mungkin kalau misalnya targetnya kita adalah 100%, tapi untuk saat ini karena programnya kan belum selesai, Pak. Bisa dibilang baru sampai 60%. Jadi masih ada 30% lagi yang belum terlaksana, terrealisasi. Jadi untuk di semester 2 ini kami masih menggiatkan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya kegiatan yang ada di dalam kelas tadi, dalam mengajar, tapi yang kegiatan yang di luar yang terkait dengan budaya. Jadi itu yang masih kami intenskan untuk kegiatan bersama guru ITE, Pak. Nah, untuk mungkin saran untuk sekolah Bapak yang ingin apply, pastikan untuk program kerjanya itu kira-kira realisasinya nanti untuk pelaksanaan bisa terrealisasi atau tidak gitu. Karena kan ada beberapa mungkin hal atau kondisi dari luar sana yang mungkin di luar dari kuasa kita gitu yang sedikit mengganggu program dan itu kira-kira ada antisipasinya tidak terhadap itu gitu. Jadi itu yang harus Bapak persiapkan gitu. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk tanggapannya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Nofri? Pak Nopri Sudah ini ya. suaranya Bapak nggak masih mute. mic-nya hidupin Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi. Terkait masalah konversi jam yang di kegiatan co-kurikuler di proyek penguatan profil Pancasila tadi, apakah bisa dikonversi jamnya? Oke, saya jawab dulu sebentar yang ini. Kalau untuk tergantung dari sekolah ya Pak. Kalau yang di beberapa sekolah ada yang membedakan jadwal atau jam mengajar yang antara proyek P5 dengan jam mengajar reguler. Nah, kebetulan di sekolah SMA 4 kan sama Pak, jam mengajarnya sama gitu. Hanya saja misalnya seperti kayak pelajaran bahasa Inggris, jam pelajaran bahasa Inggris dan ternyata di minggu ini sampai ke 2 minggu, 3 minggu ke depan itu adalah proyek misalnya ya tetap secara OIS akan ikut ITE-nya akan ikut dengan co-teacher-nya itu gitu. Jadi akan ikut membantu di dalam kelas gitu. Maksudnya apa? Misalnya pada saat itu tentang project, misalnya project membuat apa misalnya
ekoprint misalnya. Jadi dia akan terlibat di dalam kegiatan itu gitu. Tetap masuknya dengan co-teacher gitu, Pak. Ya. Kalau hitungan jamnya masuk dalam jam yang jam mengajar. Jam mengajar antara 20 sampai dengan 20 sampai dengan 25 jam per minggu. Jadi masuk dalam jam itu. Kalau untuk penanggung jawab proyek segala macam sudah pasti tidak, karena ITA kan adalah asisten mengajar dari guru bahasa Inggris. Jadi jam mengajar dari ITA itu dihitung dari jam mengajar bahasa bahasa Inggris yang diberikan di mana dia ditempatkan sebagai asisten guru gitu. Jadi karena tim teaching ketika masuk di dalam kelas nanti. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Nofri atas pertanyaannya dan juga kepada Miss Dewi untuk tanggapannya. Baik rekan-rekan sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:35 waktu Indonesia Barat, maka kami harus mengakhiri acara ini. Namun sebelumnya kami ingin mengundang Anda untuk menghidupkan kamera untuk berpartisipasi dalam foto bersama. Apabila Anda ingin berpartisipasi dalam grup foto ini, silakan hidupkan kamera Anda. Kami akan tunggu hingga kurang lebih 10-15 detik dari sekarang. Nah, sambil menunggu tentunya kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Miss Dewi Susilawati selaku guru dari SMA 4 Jambi yang juga merupakan alumni Fulbright yang telah membagikan cerita dan tips serta pengalaman sekolah yang telah menjadi host atau tuan rumah Fulbright ITA. Kami harap cerita yang disampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang hadir di acara ini dan juga kepada Miss Cecilia Dewita dari tim Grants for Americans di Aminef yang mengelola program Fulbright ITA. Baik, terima kasih banyak untuk video yang telah dinyalakan. Langsung saja kami akan mulai untuk hitungan mundur. Kami akan melaksanakan foto sebanyak 1 kali. Oke, siap-siap semuanya. Ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam grup foto bersama ini. Terima kasih banyak partisipasi Anda semua selama kurang lebih 95 menit ke belakang ya, mendengarkan mengenai program Fulbright ITA. Jangan lupa bahwa tenggat waktu pendaftaran untuk program ini adalah di 1 Februari 2024. Informasi selengkapnya nanti bisa disimak di laman Aminef di bagian mengundang orang Amerika. Dan kami tunggu Anda apabila Anda di media sosial, ada di Facebook, Instagram, dan Twitter. Boleh sekali Anda mengikuti kami sehingga tidak ketinggalan tentang program Fulbright ITA ataupun program beasiswa lainnya yang Aminef kelola dan ditawarkan juga kepada warga negara Indonesia. Dan nanti di akhir acara, Anda akan mendapati tautan otomatis, yaitu survei pasca acara. Mohon bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara tersebut, sehingga kami bisa mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya, sampai ketemu lagi. Saya Mita, mewakili tim Aminef yang bertugas, dan juga Ibu Dewi dan juga Cecilia undur diri terlebih dahulu dari acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera.